Sektor ekonomi disebut paling terpukul dari merebaknya virus corona. Bagaimana langkah-langkah yang disiapkan pemerintah guna meredam dampak virus corona terhadap sektor ekonomi? Kita tanyakan langsung melalui sambungan telepon ke tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan, Dhani Amrul Ihdan. Assalamualaikum, selamat malam Mas Dhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas, selamat malam semua pemirsa. Ya, langsung saja Mas Dhani, terus terang sektor lain selain kesehatan tentu saja yang sangat dikhawatirkan terpukul berat adalah sektor ekonomi kita mengingat tren corona ini terus bertambah jika kita mengamati kasusnya dalam sepekan terakhir. Bagaimana data selengkapnya, Mas Dhani? Baik, pertama itu kita dengan adanya corona ini berpengaruh kepada integrasi supply chain dan distribusi chain. Karena Cina itu kontribusinya terhadap PDB global itu di atas 22-23%. Terhadap ekonomi juga dihitung-hitung lebih di atas 17% terhadap pertumbuhan ekonomi global. Nah, oleh karena itu sangat signifikan pengaruhnya terhadap Indonesia karena dari 74% impor bahan baku raw material itu 20% itu dari Cina. Oke. Belum lagi ada 16,5% barang modal itu seperti peralatan, mesin yang dikonversikan dalam bentuk aset nantinya. Itu juga sekitar 20-30% juga dari Cina. Oke, Mas Dhani, maaf saya potong. Jadi ini semata-mata hanya karena faktor eksternalnya saja? Faktor eksternal dari dalam perekonomian Indonesia karena ini distribusi ini supply chain ini terganggu sehingga proses manufacturing juga terganggu karena bahan baku juga jadi sulit bahan baku. Contoh tadi tadi ada masyarakat mengeluhkan yang disajikan tadi persoalan kesulitan mendapatkan masker, ya kan? Nah, kesulitan mendapatkan masker itu karena produksi bahan baku kita impor dari Tiongkok. Produksi masker itu bahan bakunya sebagian besar juga dari Tiongkok. Nah, sehingga produsen dalam negeri alat kesehatan yang memproduksi masker harus mencari substitusi selain dari Cina. Nah, kemarin ada pengurus Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Dalam Negeri datang ke kantor staf Presiden, ketemu saya, ketemu Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko, juga kita sudah support untuk mengganti substitusi bahan baku dari Cina ke Taiwan dengan harga yang sama. Nah, tapi itu perlu proses sehingga itu perlu waktu untuk memproduksi lebih besar karena bahan baku mesti datangkan lagi dari Taiwan. Itu salah satu contoh gimana proses supply chain ini mengganggu proses produksi untuk melahirkan sebuah kebutuhan barang-barang di Indonesia. Mas itu Dhani, baru kita lihat dari sisi integrasi supply chain-nya. Iya. Mas Dhani, selain bahwa dari sektor trading yang Anda jelaskan tadi dengan Tiongkok bahwa kita impor bahan baku dari sana, bagaimana dengan sektor pariwisata misalnya? Ini bagian dari makroekonomi kita juga. Ya, secara langsung otomatis karena kita juga memberikan pembatasan terhadap turis mancanegara yang masuk, terutama dari daerah epicentrum, tentu sektor pariwisata terganggu. Dari total 14 juta wisatawan mancanegara, kan ada sekitar 2 juta rata-rata itu dari Cina. Selebihnya juga dari beberapa negara yang termasuk negara epicentrum yang sudah dijelaskan oleh Bu Menteri Luar Negeri. Nah, tentu ini menjadi pengurang devisa di bidang pariwisata ketika kita sedang giat-giatnya menggenjot sektor pariwisata. Bahkan stimulus pariwisata pun seperti diskon tiket, hotel, dan stimulus pemerintah kepada pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang perhotelan, restoran untuk memberikan insentif pajak, keringanan pajak, juga belum memberikan pengaruh yang signifikan di lapangan. Karena ternyata wisatawan mancanegara juga dropnya cukup signifikan, sehingga kita mencoba untuk menstimulasi agar wisatawan lokal, wisatawan lokal domestik bisa berkunjung ke daerah-daerah yang menarik dari destinasi wisata. Mas Dhani, terus terang kan kita juga mencermati dari hari ke hari Pak Yuri menjelaskan berapa pasien yang ditangani yang terimbas positif COVID-19. Per hari ini 27, trennya sepekan terakhir ini meningkat ya. Yang kita khawatirkan kan ini akan terjadi ras. Ada kita khawatir ini akan ada belanja berlebihan oleh masyarakat. Bagaimana dengan stok pangan kita sungguhnya? Ya, pertama kita juga menjaga stabilisasi harga ya.
Kalau kita baca, kalau kita lihat pantau harga kebutuhan pokok termasuk gula. Harga gula hari ini sudah 16.500. Beberapa daerah ada yang 17.000, 18.000 lebih harga gula per kilogram. Tentu dengan melonjaknya harga gula ini tentu kita juga prihatin ya. Sehingga pemerintah juga membuka keran impor untuk masuknya gula dari luar dengan harga yang kompetitif. Nah, sehingga mekanisme pasar harus diatur oleh pemerintah, oleh Bulog juga, sehingga ketersediaan barang juga menjamin adanya balancing terhadap harga, stabilisasi harga. Itu baru kita lihat harga gula. Belum lagi kita lihat harga minyak. Kita tahu harga minyak mentah dunia sekarang merosot pada titik yang terendah. Nah, harga minyak dunia dari asumsi APBN itu 62 US dollar per barrel. Hari ini sudah merosot 30% lebih. Sudah sekitar 30 sampai 31 US dollar per barrel. Angkanya turun, Pak. Nah, memang ini di satu sisi menguntungkan bagi Pertamina karena memang harga impor jadi lebih murah. Nah, sehingga kita juga mendorong agar pemerintah juga bisalah ke depan memikirkan untuk menyesuaikan harga minyak. Itu contoh dari sisi minyak. Dari sisi stimulasi pajak, Mas, pajak. Pemerintah concern untuk agar industri itu tetap bisa stabil, ataupun kalau toh turunnya tidak begitu signifikan. Caranya dengan corporate tax diturunin. Pajak perusahaan diturunin. Baik. Nah, sekarang intinya kemudahan pajak ya, Mas Dhani ya? Pajak penghasilan juga supaya bisa diturunin lagi dalam proses pengkajian. Mudah-mudahan dengan adanya insentif pajak ini bisa meringankan beban masyarakat, sehingga daya beli pun juga tidak terlalu turun secara signifikan. Baik. Terima kasih untuk waktunya Mas Dhani Amrul